Baik, perkenalkan saya Ide Bagus Satria Wibawa, NIM 191030023. Kali ini saya akan membahas tentang materi perusahaan asuransi, anjak piutang dan modal Ventura, serta dana pensiun. Yang pertama yaitu asuransi. Pengertian asuransi yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang memungkinkan akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kemudian jenis-jenis asuransi ada dua aspek di sini, yaitu yang pertama dilihat dari segi fungsinya, yaitu ada asuransi kerugian dan asuransi jiwa serta reasuransi. Kemudian untuk aspek yang kedua yaitu dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu ada asuransi milik pemerintah, asuransi milik swasta nasional, asuransi milik perusahaan asing, dan asuransi milik campuran. Kemudian ada keuntungan asuransi. Yang pertama, keuntungan bagi perusahaan asuransi yaitu mendapatkan keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah. Yang kedua, mendapatkan keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain. Dan yang ketiga, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Kemudian, keuntungan bagi nasabah yaitu dapat memberikan rasa aman. Yang kedua, memberikan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali. Kemudian terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan. Yang keempat, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Kemudian ada prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama ada insurable interest. Yang kedua ada utmost good faith. Yang ketiga ada indemnity atau ganti rugi. Yang keempat ada proximate cause. Yang kelima subrogation. Dan yang keenam contribution. Kemudian ada juga jenis-jenis risiko dari asuransi, yaitu yang pertama risiko murni, yang kedua risiko spekulatif, dan yang ketiga risiko individu. Risiko individu ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu risiko pribadi, risiko harta, dan risiko tanggung gugat. Kemudian materi anjak piutang. Anjak piutang adalah perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penagihan atau pembelian atau pengambil alihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Perusahaan anjak piutang melakukan kegiatan pembiayaan baik secara pembelian, pengelolaan, atau pengambil alihan piutang suatu perusahaan. Kemudian dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan anjak piutang terdiri dari beberapa jenis-jenis. Jenis-jenis ini dilihat dari kemampuan dan keragaman dari produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Selanjutnya ada kegiatan anjak piutang, yaitu yang pertama pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Yang kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Kemudian dalam praktiknya, keuntungan yang diperoleh dari biaya-biaya yang diberikan kepada nasabahnya terdiri dari, yaitu yang pertama jasa penagihan, yaitu biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang kepada kliennya yang dikenal dengan istilah fee atau besarnya dihitung berdasarkan presentasi tertentu. Nah, kemudian ada biaya administrasi, yaitu biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang
setelah melakukan pengelolaan perusahaan kreditor oleh klien, dan besarnya tergantung dari kesepakatan yang dibuat bersama. Kemudian pihak-pihak yang terlibat di dalam proses anjak piutang, yaitu yang pertama kreditur atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian yang kedua ada perusahaan anjak piutang atau disebut dengan factoring, yaitu perusahaan yang mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Kemudian yang ketiga ada debitur, yaitu nasabah yang mempunyai masalah atau hutang kepada kreditur. Untuk lebih jelasnya, transaksi yang terjadi di antara ketiga pihak terlibat dalam kegiatan anjak piutang dapat dilihat sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kreditur menyerahkan persoalan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang, baik dengan cara memberitahukan kepada debitur maupun tidak. Yang kedua, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kreditur. Yang ketiga, debitur membayar kepada perusahaan anjak piutang. Dan yang keempat, perusahaan anjak piutang membayar sesuai tanggung jawabnya kepada kreditur sesudah semua persoalan utang piutang diselesaikan. Kemudian, fasilitas yang dapat diberikan perusahaan anjak piutang dalam penagihan atau pengelolaan penjualan kreditnya kepada kreditor atau kliennya dilihat dari berbagai sisi sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pemberitahuan. Ada dua. Yang pertama, disclose, yaitu fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang dalam penagihan piutangnya dengan sepengetahuan debitur. Yang kedua ada undisclosed, merupakan fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang tanpa sepengetahuan si debitur, kecuali jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan atau oleh perusahaan anjak piutang mengandung suatu risiko. Yang kedua, berdasarkan tanggung jawab. Ada with recourse dan without recourse. Yang pertama, with recourse, yaitu dalam hal apabila si debitur tidak mampu melunasi segala kewajibannya, maka resiko kredit tersebut menjadi tanggung jawab pihak si kreditur dan pihak anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihnya. Kemudian untuk without recourse, dalam fasilitas ini apabila semua risiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditur. Kemudian berdasarkan pelanggan. Yang pertama, full service factoring merupakan perusahaan anjak piutang memberikan semua jenis fasilitas jasa anjak piutang baik dalam jasa pembiayaan maupun jasa non pembiayaan, termasuk fasilitas untuk menanggung risiko terhadap kredit yang macet. Yang kedua ada resource factoring. Jasa yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang meliputi hampir fasilitas semua jasa anjak piutang kecuali proteksi terhadap risiko tidak terbayar tagihannya. Dalam hal ini, risiko kredit tetap berada pada kreditur. Yang ketiga ada bulk factoring. Bulk factoring adalah jasa yang diberikan kepada kreditur hanya fasilitas jasa pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo pada debitur. Kemudian ada maturity factoring. Dalam perusahaan jenis ini, fasilitas jasa yang diberikan kepada kreditur adalah perlindungan kredit yang meliputi pengurusan kas atas penjualan, penagihan dari debitur, dan perlindungan atas piutang. Dan dalam jenis jasa ini, yang diberikan adalah tanpa pembiayaan. Yang kelima ada invoice discounting. Invoice discounting ini dimaksud adalah pemberian fasilitas jasa hanyalah untuk yang berbentuk pembiayaan anjak piutang. Dan yang ke-6 ada undisclosed factoring. Dalam fasilitas ini, perusahaan anjak piutang memberikan proteksi terhadap pemacetan pelunasan piutang sampai dengan persentase tertentu dari jumlah faktor yang telah disetujui. Dan yang terakhir ada advance payment, yaitu transaksi pengolahan piutang di mana pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan besarnya sekitar 80% dari nilai faktur. Dan yang keempat berdasarkan wilayah. Yang pertama ada domestic factoring, merupakan perusahaan anjak piutang yang hanya beroperasi di wilayah Indonesia. Dan yang kedua adalah international factoring, merupakan kegiatan anjak piutang yang
Kegiatannya dapat dilakukan antar negara seperti pembiayaan fasilitas ekspor impor. Kemudian jasa-jasa yang dilakukan oleh perusahaan jasa piutang. Yang pertama ada jasa pembiayaan, kemudian ada jasa non pembiayaan. Di jasa non pembiayaan ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu analisa kelayakan suatu kredit, melakukan administrasi kredit, pengawasan terhadap kredit termasuk penilaiannya, dan yang terakhir perlindungan terhadap suatu risiko kredit. Selanjutnya, keuntungan anjak piutang. Yang pertama, bagi perusahaan anjak piutang, yaitu memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. Kemudian, membantu penyelesaian pertikaian di antara kreditur dan debitur. Dan yang ketiga, membantu manajemen pihak kreditur dalam penyelenggaraan kredit. Yang kedua, yaitu keuntungan bagi kreditur atau klien. Yang pertama, mengurangi risiko kerugian dengan tertagihnya piutang. Yang kedua, memperbaiki sistem administrasi yang semrawut. Yang ketiga, memperlancar kegiatan usaha dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang. Kreditur dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu bagi debitur, yaitu memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya, karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara. Kemudian untuk materi dana pensiun, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berarti yang mengelola dana pensiun di sini adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Kemudian tujuan dana pensiun. Bagi pemberi kerja, tujuan yang menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Yang kedua, agar di mana usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Yang ketiga, memberikan rasa aman dari segi batinnya sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Merupakan pensiun yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri karena telah mencapai masanya. Tetapi karena masih dibutuhkannya tenaga, maka pensiun yang bersangkutan ditunda, namun dana pensiun yang bersangkutan dapat dibayarkan. Yang keempat, ada pensiun cacat, yaitu pensiun yang diberikan bukan karena usia tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu dipekerjakan lagi. Kemudian ada jenis-jenis dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Tapi selain itu, perusahaan juga memiliki beberapa alternatif yang dapat disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawannya. Alternatifnya antara lain, yang pertama, mendirikan dana pensiun bagi karyawan. Yang kedua, mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain. Yang ketiga, bergabung dengan dana pensiun yang diberikan oleh pemberi kerja lain. Yang keempat, mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan memberi kerja lainnya. Kemudian, sistem pembayaran pensiun. Ada dua jenis pembayaran uang pensiun yang biasanya dilakukan oleh perusahaan, baik untuk program pensiun maupun manfaat pasti. Untuk program pensiun manfaat pasti maupun program pensiun iuran pasti. Untuk program pensiun manfaat pasti dapat dilakukan dengan pertimbangan. Yang pertama, perusahaan tidak mau pusing dengan karyawan yang sudah pensiun. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada pensiunan agar dapat mengusahakan uang pensiun yang diperolehnya untuk berusaha, karena biasanya dalam jumlah besar. Yang ketiga, karena permintaan pensiun itu sendiri dapat dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus PPMP dengan rumus sebagai berikut, di mana MP merupakan manfaat pensiun, FPD merupakan faktor penghargaan dalam desimal, MK masa kerja, dan PDP merupakan penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Sedangkan perhitungan dengan rumus bulanan bagi PPMP adalah sebagai berikut.
MP di sini merupakan manfaat pensiun, kemudian FPE merupakan faktor penghargaan dalam persentase, MK merupakan masa kerja, PDP merupakan penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Yang kedua ada program pensiun iuran pasti atau PPIP. Pembayaran manfaat pensiun dari program pensiun iuran pasti dan hasil pengembangannya lebih kecil dari 36 juta dapat dibayar sekaligus. Perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi PPIP adalah sebagai berikut, di mana IP ini merupakan iuran pensiun. Setelah itu FDP merupakan faktor penghargaan per tahun dalam desimal. FDP yang P-nya maksudnya PDP merupakan penghasilan dasar pensiun per tahun. Sedangkan dengan perhitungan rumus bulanan adalah sebagai berikut, di mana IP merupakan iuran pensiun, kemudian FPE merupakan faktor penghargaan per tahun dalam persentase, dan yang terakhir PDP yaitu penghasilan dasar pensiun per tahun. Yang terakhir ada asas-asas dana pensiun. Yang pertama ada asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua ada asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat asas penundaan manfaat. Dan yang kelima asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.